Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai masalah-masalah sosial dan media massa. Yang saat ini saya sebagai kelompok 9 akan mempresentasikan hal tersebut. Saya, Twiska Anissa Soleha dengan nomor NIM 302240082, yang tentu saja tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Eka Febrianti Agustin dengan nomor NIM 302240077, akan membahas seputar hal tersebut. Oke, masuk pembahasan kita yang pertama, yaitu masalah sosial. Apa sih masalah sosial itu? Masalah sosial menurut Surjono Sukanto itu adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Nah, bentrokan antara unsur-unsur dan masyarakat itu akan menjadi masalah sosial seperti itu. Nah, masalah sosial itu muncul itu karena terdapat perbedaan antara nilai dan juga realita yang ada. Nah, seringkali masyarakat itu mencetuskan atau membuat nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ketika nilai-nilai dalam suatu masyarakat itu dilanggar ataupun tidak sesuai yang dilakukan oleh masyarakatnya, itu akan menjadi suatu masalah sosial. Nah, siapa sih yang menentukan masalah sosial itu? Nah, masalah sosial itu ditentukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang atau mempunyai kewenangan seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, dan lain sebagainya. Nah, ketika suatu lembaga ini membuat suatu keputusan di mana hal tersebut bisa dilakukan ataupun tidak bisa dilakukan, itu akan menjadi suatu patokan atau acuan mereka dalam bergerak dalam masyarakat. Tentu saja teman-teman sudah klik ya mengenai masalah sosial itu apa. Seperti contohnya ketika saya berada di lingkungan saya sendiri, kata joh itu tidaklah kasar. Nah, ketika saya itu di Ponorogo, teman-teman, itu menjadi kasar dan disebut sebagai umpatan seperti itu. Nah, jadi masalah sosial dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain itu berbeda, tergantung dengan budaya dan juga aturan yang mereka buat dan dikonstruksi oleh sosial atau masyarakat itu sendiri, masalah masyarakat lingkungan sekitar gitu ya. Masalah sosial itu juga mempunyai beberapa kategori atau faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya masalah sosial. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang terbesar di negara Indonesia yang menyebabkan masalah sosial itu ada. Faktor ekonomi itu berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Seperti misalnya mereka mengalami pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu dapat memicu karena apa? Itu memicu tindakan-tindakan kriminal. Seperti contohnya ketika pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan, mereka ingin uang ataupun penghasilan yang cukup dan lebih bahkan. Nah, hal seperti itu memunculkan tindakan seperti mencuri, menculik, menjual narkotika, yang mana itu mendatangkan penghasilan ataupun keuntungan yang jauh lebih besar dengan jangka waktu yang pendek seperti itu. Nah, kemudian yang faktor kedua itu ada faktor budaya. Faktor budaya itu muncul dari interaksi sosial dan juga nilai-nilai seperti kenakalan remaja, perceraian, konflik rasial, dan juga kejahatan-kejahatan publik seperti itu. Yang faktor ketiga itu ada faktor biologis. Faktor biologis itu masalah yang berasal dari kondisi biologis manusia itu sendiri. Seperti contohnya wabah penyakit menular seperti COVID-19 atau Corona yang kita lalui bersama itu sampai lockdown dan lain sebagainya, yang itu sangat merenggut banyak nyawa ya teman-teman, dan penyebarannya itu pun juga sangat cepat. Nah, atau juga masalah-masalah kependudukan ataupun
masalah penyakit kependudukan yang lainnya yang cepat menular di wilayah seperti itu. Yang keempat itu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis itu adalah masalah yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan individu ataupun kelompok, seperti depresi, stres, atau bahkan tindakan-tindakan bunuh diri gitu. Faktor-faktor seperti yang di atas atau yang saya sebutkan ini itu adalah beberapa saja faktor yang dapat menyebabkan masalah sosial. Ada beberapa faktor lainnya yang tidak saya sebutkan. Mungkin teman-teman sudah paham ya tentang masalah sosial dan juga pemicunya. Pokoknya ya teman-teman, suatu permasalahan yang muncul di sosial yaitu masalah sosial gitu. Bahasan kita selanjutnya adalah mengenai masalah-masalah sosial dan media massa. Menurut buku Sosiologi Komunikasi dari Burhan Pungin, ada beberapa masalah sosial dan media massa. Yang pertama, itu ada mistisme dan juga tahayul. Tayangan mistis ini sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, teman-teman. Nah, didasari oleh beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama itu lingkungan berbasis tradisional yang masih melekat dengan budaya mistisme. Yang kedua adalah ketidakmampuan mereka, masyarakat, dalam menjelaskan beberapa kejadian mistisme yang ada di lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan terhadap hiburan serta keingetahuan terhadap dunia lain sebagai sifat petualangan manusia dan sebuah tantangan lain. Banyak banget yang menganggap budaya mistis atau mistisme seperti ini itu sebuah tantangan ataupun uji adrenalin mereka. Nah, maka dari itu banyak tayangan-tayangan yang menayangkan budaya-budaya mistis dari berbagai wilayah dan itu dipertontonkan dan juga menjadi bahan sajian yang sangat fenomenal dan juga sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada beberapa macam-macam daripada mistisme dan juga tahayul ini. Yang pertama itu adalah mistis semi sains. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah film atau tayangan yang berhubungan dengan fiksi ilmiah yang itu masih sebenarnya tidak bisa dinalar dan pasti mustahil sih. Cuman ini tuh karena berkaitan dengan ilmiah itu mungkin saja bisa terjadi. Seperti apa? Seperti contohnya adalah GGS, ganteng-ganteng serigala, yang mana itu di situ kayak manusia itu bisa bertukar menjadi serigala dalam segi biologisnya seperti itu. Nah, yang kemudian ada manusia harimau yang konteksnya itu hampir sama seperti manusia serigala. Kalau manusia harimau itu berubahnya menjadi harimau, kalau manusia ganteng-ganteng serigala itu berubahnya menjadi serigala seperti itu. Yang kedua itu ada mistik fiksi ya. Mistik fiksi itu adalah film atau tayangan mistik yang hiburan ya, berbentuknya itu hiburan yang tidak masuk akal sekali dan itu sering disajikan dalam bentuk kartun gitu ya, yang nggak semuanya, cuman banyak yang menyajikan dalam bentuk kartun. Seperti contohnya itu ada Batman, Iron Man dan lain sebagainya. Terus ada Scooby-Doo dan juga Harry Potter. Nah itu kan kalau dinalar itu benar-benar tidak masuk akal dan tidak mungkin sih gitu. Oke, yang ketiga itu ada mystic horror, yaitu film atau tayangan mistik yang lebih banyak mengeksploitasi dunia lain seperti hubungan tentang jin, setan, santet, dan itu banyak banget yang memproduksi dari Indonesia seperti film pesugihan, terus banyak lah ya tayangan film-film. Teman-teman pasti lebih paham tentang ini, dan itu juga menjadi salah satu ataupun masih memegang rating yang tinggi ketika menyajikan film itu. Makanya di Indonesia itu banyak yang memproduksi karena iklan dan juga daya saing serta minat dari Indonesia sendiri itu tinggi seperti itu. Nah, tayangan-tayangan mistik yang seperti saya jelaskan tadi itu
memiliki dampak-dampak negatif bagi kita, bagi penonton, bagi audiensnya. Nah, salah duanya yang pertama itu adalah kerusakan kognitif ataupun pemikiran kita dan sikap ataupun perilaku kita. Nah, kerusakan sikap itu menyangkut pembenaran terhadap kondisi hidup yang irasional, toleransi terhadap keburukan, serta penyakit hati manusia lainnya, yang mana sikap-sikap ini dianggap buruk di masyarakat. Bahaya dari tayangan mistik dan tahayul itu terhadap nyali atau batas ketakutan seseorang ialah ketika menimbulkan rasa parno gitu teman-teman. Nah, ketika kita menonton suatu tayangan-tayangan yang mistik yang kemudian itu sangat tidak masuk akal, tetapi kita tuh dalam hati iya enggak ya. Nah, hal tersebut itu merusak daya pemikiran kita yang semulanya itu sangat tidak percaya tentang itu, tapi ketika kita menonton kita tuh kayak nanti kalau iya gimana ya dan lain sebagainya. Nah, itu merusak daripada kognitif dan juga sikap ataupun perilaku kita. Ketika kita menonton tayangan mistis ataupun horor, pasti abis itu perilaku ataupun sikap kita tuh malah jadi aneh banget gitu loh, gitu. Sering waspada, sering kagetan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu pengaruh dari menonton mistik, ialah bagaimana membuat reaksi orang itu berlebihan, parnonya tadi, overthinking terhadap hal-hal gaib yang sejatinya mungkin saja tuh beberapa tidak ada. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ketika kita sendiri kita membayangkan hal-hal yang memang sejatinya itu tidak ada. Tapi karena kita membayangkan dari rekaman ingatan yang kita tonton, itu menimbulkan reaksi yang berlebihan, reaksi ketakutan yang berlebihan seperti itu. Masalah sosial yang kedua yaitu pelecehan seksual dan juga pornomedia, di mana itu dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada wacana seks. Masalah tubuh manusia yang menjadi objek porno sebenarnya telah lama menjadi polemik di hampir semua masyarakat, disebabkan adanya dua kutub dalam menilai tubuh manusia, terutama perempuan sebagai objek seks gitu. Seringkali kita jumpai orang-orang di jalan ataupun orang-orang dengan muka yang sangatlah tidak bisa kita percaya ketika melihat seorang perempuan ataupun hal lainnya yang itu berbau seperti itu banyak sekali yang sangatlah miris sekali ya saya lihatnya. Ada yang menggoda, kemudian ada yang catcalling, seperti itu juga termasuk loh teman-teman. Nah, macam-macamnya itu yang pertama ya, ada kelompok yang memuja tubuh sebagai objek seks serta kebahagiaan, kesenangan, memuliakan seks itu sebagai karunia Tuhan kepada manusia, ketenangan batin, bahkan tujuan akhir daripada manusia. Sangat miris sekali jika kalian itu janganlah seperti itu ya teman-teman, karena memang tubuh kita itu memang dari karunia Tuhan, tapi tidak dipertontonkan dan tidak menjadi objek seks secara umum. Tuh. Yang kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang menuduh seks itu justru sebagai sumber malapetaka bagi perempuan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diharapkan oleh perempuan itu yang sering kali disalahkan justru kaum perempuan itu sendiri. Karena dituduh mereka itu tidak bisa menjaga kehormatan, mereka itu tidak bisa menutup aurat dengan sempurna, mereka itu memancing dan lain sebagainya. Tapi jika dari salah dua pihak itu ya mereka memegang prinsip yang sama, ya pastinya hal itu tidak terjadi seperti itu. Nah, ada beberapa pergeseran konsep dari pornografi. Yang pertama itu ada pornografi sendiri, yaitu gambar ataupun perilaku pencabulan yang banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia.
gitu. Jadi ketika ada seseorang yang menggerakkan, mencontohkan ya, ataupun menonjolkan dan memperlihatkan, bahkan itu salah satu dalam pornografi, karena itu ya gambar ataupun perilaku gitu. Hal yang semestinya itu tidak dilakukan dan bukan sewajarnya dipertontonkan oleh khalayak umum ataupun publik. Dan mirisnya hal seperti itu saat ini di Indonesia itu menjadi salah satu bahan lelucon atau candaan yang sudah konsumsi publik gitu. Yang kedua ada pornoteks. Pornoteks namanya aja pornoteks, berarti dalam bentuk tulisan. Berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, dalam bentuk teks testimonial, ataupun termasuknya itu ada dalam komik. Sering kita jumpai dalam komik itu terdapat bacaan-bacaan yang mengandung unsur porno gitu. Nah, hal seperti itu termasuknya dalam pornoteks atau dalam bentuk suatu tulisan. Bukan hanya komik ya teman-teman, tapi juga dalam media sosial, bahkan saat ini banyak banget ya menyajikan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada porno suara. Porno suara itu adanya kesengajaan ataupun tidak sengaja berupa tuturan suara, rayuan secara vulgar ataupun mendayu-dayu ataupun secara halus yang terkesan seperti merayu dan tentang objek ataupun aktivitas seksual gitu. Jadi kita tentunya sudah tahu hal yang seperti itu, dan seharusnya hal yang seperti itu tidak dipertontonkan ataupun hal yang menjadi salah satu indikator malu daripada seseorang. Kemudian yang keempat itu ada porno aksi. Adalah suatu gerakan atau peniruan atau penonjolan bagian yang dominan dapat merangsang nafsu seksual. Hal ini hampir sama dengan pornografi ya teman-teman. Tapi jika pornografi itu cakupannya lebih luas lagi. Kalau porno aksi itu sekedar hanya menirukan ataupun menonjolkan bagian-bagian yang mengandung atau bisa merangsang daripada nafsu sendiri. Kemudian yang kelima ada porno media. Porno media ini sangat bahaya dan bisa dijangkau dari segala aspek manusia. Nah, realitas porno yang tercipta media seperti gambar, teks dari media cetak, juga film-film itu ditayangkan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa pornografi, porno teks, porno suara, porno aksi itu tersaji semua di porno media. Media massa, media online, HP, laptop, komputer, televisi itu termasuknya media yang dapat menyajikan porno media. Tapi tidak semua tuh menyajikan hal seperti itu, tergantung daripada yang mengonsumsi gitu. Nah, di HP sendiri itu banyak yang menyajikan hal seperti itu. Ada yang berupa teks, ada yang berupa video, ada yang berupa suara, ada yang berupa gerakan-gerakan, tindakan-tindakan, bahkan banyak yang memang suatu akun yang menyajikan atau menyaksikan penontonnya dengan hal seperti itu. Selanjutnya yaitu kritik terhadap pornografi. Konsep porno dan erotis itu berbeda. Erotis bermakna menampilkan seni sebagai bagian kreativitas atas objek seks sehingga dominasi seni menghilangkan syahwat. Artinya, erotis adalah cara menampilkan seni yang berkaitan dengan seksualitas, di mana fokusnya lebih kepada sisi kreativitas dan keindahan. Berbeda dengan pornografi. Pornografi ia adalah di mana
sengaja mengeksploitasi anggota tubuh atau alat kelamin untuk merangsang syahwat atau membangkitkan syahwat seseorang. Adapun bahaya dari pornografi adalah yang pertama, mengubah perilaku normal menjadi abnormal, yang artinya seseorang yang memiliki sifat pornografi, ia akan memiliki perilaku yang normal itu menjadi tidak normal. Selanjutnya yaitu meningkatkan penelusuran porno media dan perilaku anomali sebagai kebiasaan. Seseorang yang terbiasa pornografi, ia akan terus mencari atau mencari video-video tentang pornografi. Yang selanjutnya yaitu menumpulkan pandangan tentang porno sebagai hal yang wajar. Jadi seseorang yang sudah terbiasa untuk melihat pornografi itu menganggap pornografi itu ya udah hal yang biasa, nggak ada apa-apanya gitu. Selanjutnya yaitu mencari kepuasan porno media di dunia nyata. Oke, selanjutnya yaitu konstruksi sosial porno media. Konstruksi media massa mempengaruhi agenda pemberitaan media di masyarakat. Ketika media massa menggunakan porno media sebagai objek pemberitaan, informasi porno akan cepat tersebar dan menjadi pengetahuan umum. Proses kecepatan ini dilakukan melalui proses berikut. Yang pertama yaitu eksternalisasi atau proses penerimaan awal. Tahap ini adalah saat pornografi mulai menyebar dan masuk ke masyarakat. Ini terjadi karena masyarakat sekarang sangat terbuka terhadap informasi baru, terutama melalui media massa, yang akibatnya informasi tentang pornografi pun ikut tersebar dan mulai dikenal oleh banyak orang. Yang kedua, objektivitas atau proses pengakuan. Pada tahap ini, pornografi sudah dianggap sebagai sesuatu yang ada di luar diri individu. Interaksi dan informasi yang terbuka di masyarakat membuat pornografi dianggap sebagai hal yang wajar dan diakui sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dengan kata lain, pornografi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Yang ketiga, internalisasi atau proses menjadi kebiasaan. Ini adalah tahap terakhir di mana pornografi sudah sepenuhnya diterima dan menjadi bagian dari diri seseorang. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pornografi akan menganggap dirinya sendiri sebagai bagian dari sistem tersebut. Hal ini yang membuat pornografi menjadi hal yang biasa dan tidak lagi dianggap tabu. Selanjutnya yaitu kekerasan perempuan di media massa. Citra kekerasan perempuan. Dalam kehidupan sosial, posisi perempuan selalu berada di belakang atau wingking. Sebagai subordinasi laki-laki, selalu menjadi orang yang kalah dan pemuas pria. Citra perempuan dikonstruksikan media massa melalui iklan komersial. Keindahan perempuan membawanya kepada lingkungan keindahan, seperti perempuan harus tampil menawan, anggun, pandai memasak, dan mengurus rumah. Posisi perempuan ialah hanya seorang penyenang, bukan sebagai penikmat kesenangan. Perempuan juga digambarkan sebagai orang pinggiran dalam iklan, yang menjadi objek atau subjek figuran, atau bukan sebagai pemeran utama, atau hanya pelengkap seperti pada iklan Extra Joss dan Lemin. Selanjutnya yaitu kekerasan perempuan di media massa. Patriarki, ciptaan kapitalisme. Di seluruh dunia, struktur muatan pemberitaan media massa seringkali tidak mengimbangi kepentingan perempuan. Ruang publik laki-laki biasanya diberitakan oleh media massa termasuk politik, bisnis, militer, dan olahraga. Namun, ketika bicara tentang perempuan, akan berubah menjadi hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti mengurus anak, kosmetik, dan kecantikan. Media massa mengubah realitas dalam kehidupan sosial, di mana laki-laki mendominasi ruang publik
dan menggambarkan ruang-ruang publik laki-laki sebagai kekuasaan laki-laki terhadap ruang-ruang publik perempuan, dan ruang-ruang publik perempuan dianggap sebagai konsumsi laki-laki. Media massa telah memotong-motong tubuh perempuan berdasarkan fungsi seksualnya melalui pornografi. Selanjutnya yaitu kekerasan dan sadisme. Kekerasan dan sadisme media massa dapat dilakukan mulai dari film kekerasan, film horor, sampai tayangan kriminalitas seperti Derap Hukum, Patrol, Tikam, dan sebagainya. Kekerasan media massa muncul secara fisik ataupun verbal bagi media televisi, dan kekerasan dengan kata-kata sampai dengan siaran rekonstruksi kekerasan. Bentuk kekerasan dan sadisme media massa dengan modus yang sama di semua media, baik cetak maupun elektronika, lebih banyak menonjolkan kengerian dan keseraman yang menjadi tujuan pemberitaan. Selanjutnya yaitu kekerasan media massa. Kekerasan media massa yang jelas diurutkan dari yang paling personal hingga yang berskala besar. Yang pertama yaitu kekerasan terhadap diri sendiri. Ini adalah kekerasan yang dilakukan seseorang pada dirinya sendiri, seperti bunuh diri atau melukai diri sendiri, self-harm, atau meracuni diri sendiri. Paparan media bisa menjadi pemicu atau faktor yang memperburuk perilaku ini. Yang kedua yaitu kekerasan terhadap orang lain. Hal ini yang merupakan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain. Contohnya adalah penganiayaan, pelecehan, membentak, atau membunuh orang lain. Media massa bisa menyebarkan konten yang memicu perilaku kekerasan ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu kekerasan kolektif. Jenis kekerasan ini yang melibatkan sekelompok orang seperti perkelahian massal, perampokan, tawuran, pengeroyokan, dan kekerasan massal lainnya. Media bisa saja meliput atau bahkan menayangkan peristiwa-peristiwa ini yang berpotensi memicu kekerasan serupa. Yang terakhir adalah kekerasan skala besar. Kekerasan ini yang memiliki dampak luas dan melibatkan banyak orang, seperti peperangan dan terorisme. Media massa seringkali menyiarkan kejadian ini secara detail, yang bisa menimbulkan kengerian, rasa tidak aman, atau bahkan trauma mendalam bagi para penonton. Yang terakhir yaitu efek samping. Tujuan menunjukkan kekerasan dalam kengerian ialah untuk membangkitkan emosi pemirsa atau konsumen. Emosi berupa marah, sedih, dan takut akan menimbulkan penasaran luar biasa untuk terus mengkonsumsi acara yang sama siap disiarkan. Adapun dampak dari tayangan seperti ini dapat merusak empati dan kepekaan moral masyarakat yang membuat kekerasan tanpa biasa. Masyarakat menjadi kurang peka terhadap penderitaan orang lain karena terus-menerus terpapar adegan kekerasan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.